NBA telah memiliki banyak sekali pemain legenda hingga saat ini. Mulai dari era Wilt Chamberlain hingga Stephen Curry, hampir tiap pemain legenda sudah ditakdirkan untuk menjadi salah satu yang terbaik sejak awal karirnya. Namun, ada satu legenda NBA yang memulai perjalanannya dengan penuh tantangan. Ia bahkan disebut sebagai pemain buangan saat itu. Tidak banyak yang mengenal dan percaya dengan potensinya. Tapi akhirnya ia bisa menjadi pemain yang sangat hebat, dan bersama kakaknya, mereka berhasil menjadi sepasang saudara pertama yang dijuluki sebagai legenda NBA. Siapakah dia dan sehebat apa sih permainannya di lapangan? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Marc Gasol lahir pada 29 Januari 1985 di Barcelona, Spanyol. Kedua orang tuanya, Agustí Gasol dan Maria Saez, merupakan mantan pemain basket yang sekarang bekerja di bidang kedokteran. Marc merupakan adik kandung dari Pau Gasol. Karena hidup dalam keluarga basket, tentunya minat Marc terhadap olahraga ini semakin besar. Saat berusia 16 tahun, Marc bersama keluarganya pindah ke Memphis, Amerika Serikat, karena kakaknya Pau akan bermain dengan Memphis Grizzlies setelah mereka memilihnya di NBA Draft 2001. Marc akhirnya bersekolah di SMA Lausanne Collegiate School dan bergabung dengan tim basketnya. Pada saat itu, Marc hanya dikenal sebagai adik Pau yang gendut. Bahkan ia mendapatkan julukan The Big Burrito karena badannya yang gendut. Namun, Marc berhasil membuktikan kalau ia juga dapat menjadi pemain yang sangat dominan. Pada tahun terakhirnya, ia mencatatkan rataan 26 points, 13 rebounds, dan 6 blocks per game. Sangat ganas. Atas capaian tersebut, Marc pun dinobatkan sebagai Division II Mr. Basketball, sebuah gelar untuk pemain terhebat di Divisi 2 SMA-nya. Setelah lulus dari Lausanne, Marc memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai karir profesionalnya di usia 18 tahun bersama FC Barcelona di Liga ACB dan Euroleague. Namun sebagai pemain muda, perjalanannya tidaklah mudah. Marc jarang dimainkan pada musim pertamanya. Ia hanya mendapatkan waktu bermain sebanyak 5,5 menit per game saja, dan ia hanya mencatatkan rataan 1,3 points per game. Selama 3 tahun bersama Barca, Marc tidak pernah mencatatkan lebih dari 10 points per game dan selalu dimainkan kurang dari 20 menit per game. Pada 2006, Marc akhirnya memutuskan untuk pindah ke klub CB Girona. Performanya langsung meningkat bersama mereka. Ia mencatatkan rataan 10,8 points, 5,5 rebounds, dan 1,2 assist per game pada musim pertamanya di sana. Tak lama kemudian, tim-tim NBA mulai melirik Marc menjelang NBA Draft 2007. Meski begitu, Marc bisa saja disebut sebagai pemain buangan di angkatannya. Ia dipilih di posisi yang sangat rendah, yaitu pada urutan 48 oleh Los Angeles Lakers. Meski telah dipilih, Marc memutuskan untuk tetap bermain di Eropa selama semusim. Dan pada Februari 2008, Marc yang terdaftar sebagai pemain Lakers di-trade oleh Lakers ke Grizzlies untuk Pau Gasol, kakaknya sendiri yang sudah menjadi bintang NBA saat itu. Namun hal ini bukan berarti Marc sudah selevel atau memiliki potensi yang seimbang dengan Pau. Tidak banyak yang mengetahui potensinya pada saat itu. Ia hanya dimasukkan sebagai pemain pelengkap di paket trade Lakers yang berisi Kwame Brown, Javaris Crittenton, dan Aaron McKie, kumpulan pemain yang biasa aja. Meski begitu, tahun 2008 merupakan puncak karir Marc di Spanyol, di mana ia dinobatkan sebagai MVP Liga ACB atau pemain terhebat Liga ACB dengan rataan 16,2 points, 8,3 rebounds, 2,3 assists, 1,3 steals, dan 1,8 blocks per game. Sebenarnya, Marc tidak ada keinginan untuk bermain di NBA. Namun karena ada krisis ekonomi di Spanyol, ia akhirnya berangkat ke Amerika dan bermain bersama Grizzlies. Di musim pertamanya, performanya cukup menjanjikan dengan rataan 11,9 points dan 7,4 rebounds per game. Angka tersebut sudah sangat tinggi bagi pemain yang dipilih di ronde kedua, terlebih lagi di urutan pick ke-48. Ia juga masuk penghargaan NBA All-Rookie Second Team. Di sisi lain, kakaknya Pau pertama kali menjadi juara NBA waktu itu. Di saat yang sama, Grizzlies juga memulai era baru, yaitu era grit and grind. Mereka mengumpulkan pemain-pemain yang solid di sisi defense dan juga yang sesuai dengan permainan Marc di sisi offense, seperti Mike Conley, Zach Randolph, Tony Allen, dan Rudy Gay. Marc merupakan pemain yang unik. Dengan cara bermainnya yang juga dominan di sisi playmaking, ia menciptakan tren baru untuk pemain center di NBA, seperti yang kita lihat dari permainan Nikola Jokic dan Domantas Sabonis saat ini. Dengan talenta-talenta yang hebat ini, Grizzlies berhasil mengguncang wilayah barat. Pada 2011, sebagai tim peringkat 8, mereka berhasil mengalahkan San Antonio Spurs yang merupakan tim peringkat 1 dengan agregat 4-2 di ronde pertama playoff. Pada musim 2011-2012, Marc akhirnya dinobatkan sebagai All-Star dan rataannya semakin meningkat hingga 14,6 points, 8,9 rebounds, 3,1 assist, dan 1,9 blocks per game. Marc juga memiliki defense yang luar biasa. Dengan badan yang besar, ia dapat menjaga paint area dengan mudah.
Mark bahkan sempat dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year NBA pada 2013. Dan pada musim yang sama, Grizzlies berhasil mencapai babak final wilayah barat dan kembali berhadapan dengan Spurs. Namun sayang, Spurs membalas kekalahan mereka dengan menyapu bersih Grizzlies dengan agregat 4-0. Musim 2014-2015, Mark mencatatkan rataan 17,4 points, 7,8 rebounds, 3,8 assists, dan 1,6 blocks per game. Dan ini merupakan musim terbaiknya di NBA karena ia masuk dalam All-NBA First Team. Mungkin capaiannya terlihat cukup rendah sebagai pemain bintang, namun kemampuannya dalam mengatur pergerakan defense serta box out lah yang membuat Mark dapat bersinar dengan squad Grizzlies yang hebat ini. Di musim itu, ia pertama kali masuk Starting Five All-Star 2015, dan ia bersama kakaknya menjadi kakak beradik pertama yang memulai jump ball di pertandingan All-Star. Sayangnya, sejak 2016, performa Grizzlies mulai menurun. Gasol bahkan hanya bermain dalam 52 pertandingan saja pada musim 2015-2016, dan harus absen sampai akhir musim karena cedera berat di kaki kanannya. Meski begitu, pada Januari 2017, Mark melakukan ini. The Raptors are 27. Two teams that start pretty slowly. Gasol, pretty move. It's in and the foul. Patterson guards Randolph. Valanciunas steps out against Gasol. Another three. He made it again. Holy cow! Gasol goes behind the back and gives the Grizzlies a lead. Gasol double. Fights through anyway and scores. He's got 30 tonight. Some coaches are going to look awfully silly. Gasol, yes, and the foul! Gasol mencetak 42 poin, tertinggi dalam karirnya. Namun pada 2019, mereka akhirnya memindahkan Mark ke Toronto Raptors karena Grizzlies ingin merebuild timnya. Mark pun merasa sedih setelah di-trade karena era terhebat Grizzlies telah berakhir. Grizzlies sudah berhasil tembus babak playoff hingga 7 musim beruntun sejak 2011. Hingga saat ini, Mark masih memegang rekor Grizzlies dalam jumlah rebounds, blocks, free throw, dan tembakan masuk terbanyak. Ia juga total mengumpulkan 11.684 poin bersama Grizzlies, terbanyak kedua sepanjang sejarah tim setelah Mike Conley yang hanya berjarak 49 poin saja. Saat bersama Raptors, tentu saja performanya menurun drastis karena sistem mereka berpusat kepada Kawhi Leonard, Kyle Lowry, dan Pascal Siakam. Namun sebagai pemain senior, Mark tetap memberikan defense yang luar biasa. Di playoff 2019, ia berhasil melockdown bintang NBA Nikola Vucevic dan Joel Embiid hingga akurasi tembakan mereka menurun drastis. Akurasi Vucevic hanya sebesar 33%, sedangkan Embiid hanya 37%. Bahkan Mark juga berhasil menjinakkan sang MVP 2019 Giannis Antetokounmpo yang awalnya memiliki akurasi 57,8% di musim reguler hingga menjadi 44,8% saja di final wilayah timur. Luar biasa. Ia juga selalu berhasil mencetak poin di saat yang pas untuk menguatkan momentum Raptors, yang akhirnya membantu mereka untuk lolos ke babak final untuk pertama kalinya. Tentunya Mark tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersinar di panggung terbesar NBA ini. Di pertandingan pertama babak final melawan Golden State Warriors, ia melakukan ini. Kawhi Leonard back out to Siakam. Gasol hesitates, now sets, and nails another. He's been shooting again, 40. Lowry finds Gasol running the lane, lays it up and in. Lowry back to Van Fleet. Finally gets it to Gasol, turns and scores. That's outstanding. Andy Green. 5 to shoot for Gasol. Nice move from Marc Gasol who's continued. Leonard sees the double team. Marc Gasol's jump shot. Got it! He's got 20. Mark langsung mencetak 20 poin, 7 rebounds, dan 2 steal. Mark kembali bermain solid di pertandingan ketiga dengan mencetak 17 poin, 7 rebounds, dan 4 assist untuk menguatkan kedudukan Raptors menjadi 2-1. Mark dan Raptors pun akhirnya menjadi juara setelah 6 pertandingan dan ia berhasil mengukir sejarah sebagai sepasang saudara pertama yang menjuarai NBA bersama Pau yang menjadi juara bersama Lakers pada 2009 dan 2010 lalu. Setelah menjadi juara, Mark kembali mengambil peran sebagai pemain senior. Ia kemudian berpindah ke Lakers pada musim 2020-2021. Namun setelah semusim bersama mereka, ia di-trade kembali ke Grizzlies. Namun Grizzlies memutus kontraknya sehingga Mark memutuskan untuk menyelesaikan karirnya di Spanyol. Ia kembali bermain di Girona, tapi kali ini dengan tim yang ia buat sendiri pada 2014 lalu, yaitu Basket Girona. Bersama Mark, Basket Girona berhasil dipromosikan ke Liga ACB, tapi ia hanya bermain 1 musim saja bersama mereka. Mark akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai pemain basket pada 31 Januari 2024 lalu dan Grizzlies berencana untuk mengistirahatkan nomor jersinya pada 6 April mendatang. Ia bersama kakaknya menjadi legenda kakak beradik pertama dalam sejarah NBA. Awalnya merupakan pemain obesitas dan tidak dipercaya oleh tim-tim NBA, Mark menyudahi karirnya sebagai seorang legenda Grizzlies dan NBA. Cara bermainnya yang unik berhasil membuat pemain-pemain center semakin mendominasi NBA saat ini.
Kapan lagi kita bisa melihat kakak beradik yang semuanya menjadi legenda NBA seperti Gasol bersaudara ini? Nama Mark dan Pau Gasol tidak akan pernah hilang dalam sejarah bola basket. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.